Salam Nusantara. Teman-teman yang berbahagia, pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan satu isu penting yang berhubungan dengan peradaban di masa lalu, ada hubungannya dengan Nusantara, ada hubungannya dengan Atlantik, ada hubungannya dengan Indonesia Raya, yang disebut dengan peradaban Lemuria. Kita tahu dari Nusantara mendapatkan warisan jalur rempah. Dari Atlantik kita mendapatkan mentalitas samudra. Dan dari Lemuria kita nanti akan belajar soal metalurgi. Banyak orang melalui riset-risetnya mengatakan bahwa bangsa Barat datang ke kita bukan hanya merampok rempah, bukan hanya merampok industri finansial, tapi juga merampok cara-cara mengolah dan memproduksi besi dan tembaga. Saat bangsa dan negara lain baru memproduksi alat-alat musik dari kayu, dari kulit, dan dari hal yang remeh-temeh, nenek moyang kita telah berhasil melakukan industrialisasi yang sangat sempurna berkenaan dengan campuran logam, tembaga, dan batu. Pada keris, pada grinding, pada gending, dan pada alat-alat perang, bukti-bukti itu ada di lapangan. Agar bangsa ini kembali hebat sebagaimana para nenek moyang, agar generasi berikutnya tidak paria di arena global, tidak ada cara lain kecuali kita mendiskusikan kembali, menguasai kembali metalurgi. Dan dari diskursus peradaban yang disebut dengan Lemuria, ilmu pengetahuan metalurgi bisa didapatkan dan dicari akar-akarnya. Karena itu saudara-saudara, menghadirkan diskursus Lemurian adalah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Satu peradaban besar yang akan kita besarkan lagi di masa depan karena kemampuan kita menghadirkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yang teknologi itu kemudian menjadi alat utama pemakmuran, kesentosaan, sekaligus keadilan kita semua. Salam Nusantara. Makanya ya hanya sampai pada riset ini belum ada proteksionisme terhadap anak bangsa ya. Saat anak bangsa ini ingin mengkonsumsi teknologi. Untuk sementara ini basis komunikasi yang mendominasi ya terkait bagaimana kita ini mereview peradaban yang ada yang bersifat futuristik ke depan agar kita bisa bersanding. Itu Prof ya. Jadi pemerintah ini Prof, ini yang perlu kita dorong bagaimana tulisan-tulisan itu diseminasi gitu Prof. Itu untuk sementara. Terima kasih. Kembalikan ke Pak Asyari. Dari Lemurian civilization, tapi kita sebagai ilmuwan harus menangkap yang paling inti, dan tangkapan yang paling inti menurut saya dalam bacaan-bacaan yang pendek itu adalah metalurgi. Tetapi karena metalurgi yang ada tinggal sisanya, maka tidak ada cara lain, ia harus ditemukan dan dikembangkan kembali. Dalam pengembangannya memang metodenya ada dua. Pertama, ia harus dijadikan apa yang disebut dengan national interest, kepentingan nasional. Dan itu pasti seperti yang Bustan sampaikan, harus ada ketertarikan pemerintah untuk mengembangkan dan memproduksi apa-apa yang sudah ditemukan dan pengembangannya. Jadi kalau ada orang kayak Habibie dan kawan-kawan, itu sebenarnya tidak lahir dari tabung kosong. Habibie itu secara genealogis adalah anak-anak Atlantik, anak-anak Lemurian. Maka dalam dirinya ada dorongan untuk menguasai teknologi, karena hanya dengan teknologi itulah cita-cita persatuan dan kesatuan dalam pengertian real itu bisa disatukan dari satu pulau ke pulau yang lain lewat pesawat. Gitu. Dan dia sempat menjadi presiden. Sayangnya memang yang menjegal itu luar biasa banyak, dan beliau
kemudian kalah gitu ya. Yang kedua, itu bisa dikembangkan oleh satu civil society yang mandiri karena tidak percaya pada kemampuan pemerintah. Kan pemerintahan kita ini sudah dijebak oleh satu proses hilir dari kolonialisme yang disebut dengan debt. Jadi kalau kita baca pelan-pelan, Ibu Sri Mulyani itu sudah lama dikader oleh para neolibertarian untuk menjadi pengkhianat di Republik ini karena seluruh instrumen kehidupan kebangsaan kita itu nanti lumpuh karena utang. Dan sumber dari segala sumber perutangan itu namanya Sri Mulyani. Dan tidak ada seorang pun hari ini bisa menghentikan dia, even Pak Jokowi. Jadi satu-satunya hal yang bisa menghentikan nanti adalah virus COVID-19 yang semoga segera sampai pada hidungnya. Jadi ada proses-proses pemiskinan struktural lewat debt trap sehingga APBN minus, sehingga negara tidak bisa mengintervensi apapun termasuk pada hal yang disebut dengan national interest. Kepentingan nasional yang paling utama hari ini kan industri, kepentingan yang utama hari ini kan teknologi, kepentingan utama hari ini kan kurs. Tapi itu semua tidak bisa dikembangkan karena negara tidak punya uang. Karena negara tidak punya uang, maka kemudian terjadi apa yang disebut dengan swastanisasi. BUMN-nya diswastanisasi, pendidikannya diswastanisasi, agamanya diswastanisasi, nanti istri dan suami juga diswastanisasi, ideologi diswastanisasi, semuanya diswastanisasi. Bahkan terakhir nanti disebut dengan corporate state atau negara swasta, negara perusahaan. Itu yang menyebabkan satu kurikulum utama tentang national interest yang berkenaan dengan metalurgi, yang berkenaan dengan teknologi, yang berkenaan dengan industri itu mati. Dan mati, maka lahirlah apa yang disebut dengan consumer society. Itu. Nah, dua hal itu memang seperti koin ya, berwajah dua yang harus diselesaikan bersama-sama. Dan cara menyelesaikannya memang seperti yang disampaikan oleh Irawan, reclaiming the state with presiden. Jadi memang yang paling cepat itu lewat presiden. Termasuk soal diskursus yang disampaikan oleh Pak Panji, soal mental. Yang paling cepat membuat bangsa kita punya mentalitas gagah itu lewat presiden. Yang paling cepat membuat bangsa kita disiplin itu lewat presiden. Jadi kalau kita pergi ke Singapura, mengapa Singapura begitu cepat melakukan proses transformasi tidak disiplin menjadi disiplin? Karena ada kudeta konstitusional dari kepemimpinan Muslim dulu yang tidak ya, terlalu lembek, kemudian ke bapaknya Bijili yang tegas, lurus dan disiplin. Maka walaupun mereka nggak punya apa-apa, mentalitas disiplin itu membuat mereka cepat sekali menyerap satu middle teknologi yang disebut dengan financial effort, gitu kan? Sehingga mereka berlari lebih cepat dari yang kita bayangkan. Nah, sayangnya memang kepemimpinan kita pasca reformasi itu multifokus. Kenapa multifokus? Karena dicerabut GBHN-nya gitu. Jadi 5 tahun kekuasaan Gus Dur itu ribet, sehingga cuma 2,5 tahun, 2,5 tahun penerusnya Bu Mega juga ribet, Pak SBY 10 tahun itu juga ribet, Pak Jokowi nyungsep gitu. Kita tidak punya agenda fokus untuk katakanlah soal disiplin misalnya, atau soal mental, tidak punya. Kita fokus pada middle industry, tidak punya. Kita fokus pada high tech, nggak punya. Jadi sekarang kita ini praktis tidak memiliki pijakan untuk berangkat dari mana dan mau kemana. Makanya tadi saya bilang, negara kita itu terjatuh dari produsen inovator karena peradabannya lemurian, menjadi Indonesia yang surplus koruptor karena ketidakmampuan meletakkan Indonesia itu di mana dan mau kemana. Karena itulah Nusantara Center mendorong semua temannya yang
terhubungkan lewat apapun untuk menarik diri dari semua itu, mempelajari kembali fungsi-fungsi intelektual. Dan dari fungsi-fungsi intelektual itulah kita menjadi tahu bahwa ada modalitas besar di masa lalu secara teknologi yang bisa dikembangkan kembali. Dan itu namanya Lemurian Civilization. Makanya sejak awal saya bilang beyond ilusi, kita tinggalkan yang ilusi, kita tinggalkan yang tidak percaya, kita tinggalkan yang mendiskusikan itu sebagai romantisme, tapi kita akan ambil elannya. Dan elannya itu adalah metalurgi. Itu juga yang metode seperti itulah yang dipakai oleh bangsa Iran. Iran di drive oleh kepercayaan bahwa mereka keturunan bangsa Parsi yang besar, peradaban Parsi yang besar di masa lalu, sehingga mereka tidak boleh kecil. Dan sampai sekarang mereka adalah salah satu negara yang mengembangkan teknologi nuklir sehingga bangsa lain takut. Itu juga yang didrive oleh bangsa Korea sekarang, itu juga yang dulu didrive oleh bangsa Jepang, itu juga yang didrive oleh bangsa Cina. Cina kan 70 tahun yang lalu bukan apa-apa, peradaban besar dan besar kembali. Caranya kemudian dipilih from state capitalism to private capitalism. Nah, mereka berdiskusi itu. Nah, kita sebenarnya sudah pernah punya lembaga pertahanan nasional, Lemhanas misalnya, untuk berdiskusikan soal-soal itu. Tapi karena kegerus, menjadi hilang. Makanya Nusantara Center mencoba mengumpulkan puing-puing itu untuk menarik diri dari persoalan day-to-day politik, mencari elan vital di masa lalu, mulai dari Lemurian soal metalurginya, mulai dari Atlantik soal spice route-nya, mulai Nusantara soal herbalnya, dan mulai Indonesia soal hibridasinya. Jadi Indonesia pada masa-masa awal sampai sekarang itu adalah sebuah negara yang punya modalitas hibridasi. Hibridasi yang sekarang digerus oleh Arabisme, Ontanisme itu, dan asingisasi Cinaisme. Itu menggerus hibridasi. Modal terakhir dari rentetan peradaban besar Lemurian, Atlantik, Nusantara, Indonesia itu kan hibridasi. Proses menghibridasi ideologi, proses menghibridasi agama, proses menghibridasi ilmu pengetahuan, proses menghibridasi hubungan sosial, dan seterusnya. Kalau itu sudah selesai oleh datangnya Arabisme dan Orientalisme, selesai kita sebagai sebuah peradaban hilir. Nah, sebelum itu bisa diselesaikan, kita menarik dulu ke masa lalu dengan menemukan substansi-substansinya. Dan salah satu substansi terbesar dari Lemurian menurut saya adalah metalurgi. Teknologi yang dulu hanya dipakai untuk mempertahankan diri. Sekarang harus kita kembangkan untuk menyerang bangsa lain. Mestinya begitu. Jadi mentalitas ikut serta dalam ketertiban dunia itu harus dirubah menjadi mentalitas memastikan ketertiban dunia. Dan dalam konteks memastikan ketertiban dunia itu, penguasaan teknologi metalurgi yang disempurnakan dengan nuklir itu menjadi penting dan harus menjadi kurikulum di seluruh sekolah-sekolah kita. Anda boleh menghafal Al-Quran, tapi harus menjadi ahli nuklir. Anda boleh menghafal kitab Injil, tapi Anda harus menjadi ahli kimia. Mestinya begitu. Nah, ini tidak. Di forum-forum ilmiah kita, di sekolah-sekolah kita, dorongan menguasai teknologi, dorongan menguasai industri, dorongan menguasai metalurgi, itu absen. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ITB itu Institut Teknologi Bandung. Tapi 9 dari 10 alumninya jadi politisi. Politisinya menipu lagi. Politisinya korupsi lagi. Politisinya begini-begini. Jadi bukan politisi negarawan. Kan remuk itu. Jadi saya setuju dengan saudara Irawan bahwa cara terbaik dan tercepat adalah lewat proses kepemimpinan. Tapi kalau itu tidak bisa dikerjakan, ya ilmuwan-ilmuwan ini aja terus melakukan usaha-usaha inovator, usaha-usaha inovasi, usaha-usaha teknologi, usaha-usaha industri. Siapa tahu nanti ada pertemuan dengan negarawan yang menjadi penguasa agar itu
melahirkan apa yang disebut kesadaran national interest. Jadi negara-negara besar yang kemudian menjadi peradaban besar, pasti teknologi itu adalah bagian inti dari nationality interest. Tidak bisa dia berkembang hanya sebagai sebuah civil society, tidak bisa. Jadi harus menjadi program prioritas negara, dan negara-negara itu berarti harus kaya. Bagaimana ya kaya? Berarti harus punya menteri keuangan yang menggemukkan APBN, bukan menteri keuangan yang membuat minus APBN. Itu. Makanya sebenarnya musuh kita yang paling utama sekarang satu, Sri Mulyani. Harus diganti dia dengan menteri yang bisa memastikan APBN-nya itu gemuk. Dengan APBN gemuk, negara bisa mengintervensi untuk mengembangkan dan memproteksi industri-industri dasar, industri-industri menengah, menuju industri tinggi. Negara kita baru bisa intervensi untuk mengambil uang yang harusnya diterima oleh mereka yang cacat dan miskin. Intervensinya intervensi bansos untuk masuk ke kantongnya sendiri. Makanya tadi saya sebut, kita kok jadi surplus koruptor, bukan surplus inovator. Tapi di atas segalanya, menurut saya, masih ada kesempatan untuk merefleksikan Lemurian, merefleksikan Atlantik, merefleksikan Nusantara sebagai backbone bagi dorongan kita supaya percaya diri menghadapi zaman global. Karena backbone kita itu ada teknologi. Backbone kita itu ada jalur rempah, backbone kita itu ada hibridasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tanggapan dari saya sementara ini. Terima kasih. Saya boleh, Mas Gabriel. Kan saya Pak Yudo nih langsung di kantor di Bekasi, siap-siap pulang. Saya banyak dengerin tentang Lemurian Atlantis. Dan pasalnya banyak ya, ada Kang Diki, ada Pak Dani, ada Mas Mahfud, ada Pak Kozim, banyaklah. Artinya berserakan di mana-mana dan sepertinya belum terbentuk dan utuh tentang Lemurian dan Atlantis. Pertama, apakah itu benar berdasarkan sejarah, arkeologis, histori, geologis dan lain-lain ya? Apakah itu benar atau enggak? Masih simpang siur ya. Yang buku yang ditulis kan banyak kan orang luar ya. Yang dari dalam negeri mungkin ada Pak Samanto, kemarin saya juga punya bukunya gitu. Tapi secara keseluruhan belum utuh sih ininya, puzzle-nya itu. Ini gambarnya apa? Gajah, apa dinosaurus, apa banteng, apa nih. Nah mungkin di ke depan ya semua puzzle-puzzle itu dikumpulkan lah supaya menjadi satu kesatuan utuh yang berguna untuk masa kini dan masa depan bagi NKRI, bagi Nusantara ini, untuk menggunakan, kalau memang Nusantara ini juga ada Lemurian dan Atlantis yang hebat ya, apa kehebatan itu kita ambil lagi, kita pelajari lagi dan dipakai di zaman ini sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang gagah perkasa seperti Garuda. Seperti Mas Andri bilang tadi, Kang Diki kan menciptakan banyak temuan-temuan yang secara sudah ditawarkan ke Batan kayak baterai thorium dan apa temuannya sebenarnya nggak diterima, entah ada apa di balik itu, ada apa, tapi suatu yang dibuat itu mungkin itu benar teknologi Lemurian tapi kenyataannya nggak diterima gitu. Ya mungkin ke depan semua ya ahli ini mulailah membentuk puzzle, menyusun puzzle yang berserakan ini menjadi. Saya menyambut baik usulan Pak Yudo dan moga-moga nanti ada waktu kita bersama untuk melakukan muktamar atau kongres atau munas atau pertemuan agung antar berbagai pihak, berbagai pecinta dan berbagai orang yang tertarik mendiskusikan Lemurian dan merumuskan ulang serta mencatatkannya sebagai sebuah gerakan bersama. Saya tentu saja sebagai bagian integral dari Nusantara Center bersedia untuk menjadi tuan rumah. Soal kapan dan di mana bisa dirumuskan bersama. Intinya saya dan teman-teman Nusantara Center memang secara serius merumuskan Nusantara Studies yang di dalamnya
Lemurian civilization itu menjadi part of yang tidak bisa tidak menjadi bagian dari Nusantara Studies, sehingga jaringan Nusantara Center, Universitas Nusantara Center, SMA Nusantara yang nanti kita bangun adalah tempat di mana mereka serius meriset, serius menemukan, serius mengembangkan, sekaligus serius menangkap elang vital dari peradaban Lemurian itu. Makanya sejak awal diskusi ini saya sudah menggarisbawahi paling substantif, dan itu menurut saya adalah soal metalurgi. Kemampuan bangsa ini di masa lalu dan membuat alat-alat kehidupan, alat-alat perang, dan alat-alat rumah tangga yang sangat bisa ditemukan bukti-buktinya sampai hari ini. Minimal salah satunya yaitu keris menjadi alat perang yang diakui dunia sebagai warisan dunia. Karena di dalamnya ada nilai etis, estetis, religius, kebanggaan, teknologi, sekaligus benchmark Indonesia. Dan karena itu maka Malaysia pernah berusaha memilikinya, walaupun digagalkan karena dunia tahu itu adalah khas Indonesia, walaupun berasal dari Jawa. Karena itu saudara-saudara, tidak bisa tidak menurut saya, kami dan teman-teman akan terus mengembangkan, mendiskusikan, menyampaikan, dan menggalang kekuatan ke seluruh penjuru Nusantara bahwa ada backbone, ada tulang punggung kita di masa lalu, sehingga kita tidak boleh minder berhadapan dengan bangsa lain. Dan tentu saja nanti advance ini akan kita tiupkan ke pemerintah agar terjadi kolaboratif antara kesadaran Lemurian masyarakat dengan kesadaran Lemurian pemerintah. Hal yang sudah lama tidak kita lihat. Karena problem utama kita hari ini adalah memang terputusnya publik, niat publik, nalar publik, menerima pikiran publik, keinginan publik, dan kemauan publik, selebihnya malah menghancurkan dan melawan para koruptor. Etika publik, niat publik, pikiran publik itu melakukan proteksi terhadap industri dan teknologi yang kita punya, terhadap sumber daya alam yang kita, proteksi terhadap tenaga atau buruh Indonesia. Tapi kebijakan publiknya, jadi ada satu keputusan publik yang menghajar pikiran publik. Itu adalah tipe dari sebagai ujung kemenangan para oligark. Karena itu tidak ada cara lain bagi para ilmuwan, para scholar, terhadap masa depan Indonesia, menemukan kembali bukan hanya jati diri, tapi juga kekayaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan salam Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nuhun sadaya.